Mas, kita tahu bahwa transformasi digital ini semakin masif ya Pak digunakan ataupun dimanfaatkan oleh industri perbankan. Seperti apa sih Anda melihat transformasi digital di tanah air saat ini? Oke, makasih Mbak Sasha. Jadi kalau saya lihat ini memang transformasi digital adalah bukan pilihan Mbak Sasha, tapi satu keharusan. Nah, saya melihat ada banyak peluang di Indonesia terkait dengan transformasi digital. Yang pertama adalah tentu saja literasi digital masyarakat itu kita lihat memang cukup naik lah. Terlihat dari jumlah pengguna internet yang makin banyak, kemudian adopsi smartphone, digital savvy yang Gen Z dan milenial. Juga saya lihat ada peningkatan juga di inklusi keuangan. Ini kelihatan dari digitalisasi penyaluran KPR, KUR dan sebagainya sudah berjalan saat ini. Dan mungkin juga ada dukungan regulasi ya Mbak Sasha yang kita lihat dari misalnya inisiatif BI Fast, KRIS atau sandbox-nya OJK, open banking dan sebagainya. Terakhir mungkin peluang yang kita dapat adalah dari percepatan cloud dan AI adoption. Jadi ini adalah layanan bank menjadi semakin real time, prediktif dan cost efficiency. Nah, tetapi memang ada tantangan juga di industri digitalisasi di Indonesia ini ya. Tantangan nyatanya ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ada kesenjangan dari digital misalnya akses internet atau infrastruktur yang belum merata. Kemudian ada disrupsi model bisnis dan adaptasi SDM perbankan lah. Ini bagaimana tim kita secara culture, secara agility dan sebagainya ini harus kita benahi juga. Nah, terakhir mungkin yang tadi disampaikan memang benar ada risiko yang meningkat di cyber risk dan regulasi data yang evolving, Mbak Sasha. Oke, di tengah perkembangan transformasi digital di industri perbankan, tentu dibutuhkan kolaborasi ya Pak untuk bisa memperkuat tujuan ini. Yeah. Nah, apakah ada kolaborasi yang dilakukan antar bank dan seperti apa yang dilakukan di BTN? Ya, jadi ini kita melihat kolaborasi ini bukan satu ancaman tapi suatu peluang. Nah, kita di sini melihat bahwa customer itu tidak melihat siapa penyedianya, tetapi lebih ke arah bagaimana layanan itu bisa end-to-end, kemudian seamless, kemudian yang kata-kata pentingnya adalah cepat, murah, dan mudah gitu kan, dan aman gitu kan. Nah, saya dari dulu sangat suka dengan istilah competition. Jadi mungkin ada beberapa yang kita harus kompetisi, tetapi banyak juga yang kita bisa berkolaborasi. Artinya apa? Artinya kita bisa meleverage satu sama lain, kita bisa mempercepat integrasi ekosistem, kemudian kita bisa menekan biaya sekaligus memperluas jaringannya. Nah, BTN ini aktif bekerjasama Mbak Sasha dengan bank lain, dengan fintech, BUMN, developer dan sebagainya. Okay. Nah, ini kita harapkan bahwa di era ini kompetisi bukan hal yang utama, tetapi bagaimana kolaborasi strategis ini kita jalankan dan BTN siap untuk melakukan co-creation dengan institusi-institusi tersebut, Mas Yasya. Co-creation yang menyebabkan semakin mudah, aman, nyaman ya Pak ya? Betul, Oke. Betul. Kemudian dengan transformasi digital yang terus dilakukan, apa saja sih Pak dampak bagi operasional dan juga keuangan khususnya BTN? Ya. Dampaknya cukup banyak dan menarik Mbak Sasha karena secara operasional kan terjadi otomatisasi proses, percepatan layanan, kemudian data juga terintegrasi dan pengambilan keputusan lebih cepat jadinya. Ya, kita lihat bahwa dengan digitalisasi ini efisiensi makin naik, jadi cost to income rasional itu menurun Mbak Sasha. Kemudian ada juga kenaikan dari digital onboarding dan juga produktivitas juga semakin menaik karena prosesnya lebih streamline gitu. Nah, kalau dari sisi keuangan tentu saja ini kita melihat bahwa digitalisasi ini bisa menekan biaya operasional, kemudian kita juga secara cepat bisa menggarap DPK nasabah secara digital. Jadi kalau ini kan sudah borderless ya, jadi kita bisa anytime 24/7 bisa masuk ke ranah customer. Dan terakhir mungkin kita lihat dari sisi keuangan adalah kita adanya potensi baru dari fee-based income dari ekosistem yang kita bangun. Contohnya kalau di BTN kita punya super apps, balai, super apps dan juga kita punya balai merchant. Nah, ini salah satu potensi fee-based baru yang kita dapat dari ekosistem yang kita bangun, Mas Yasya. Oke, nah di tengah masifnya perkembangan transformasi digital ini tentunya kan persaingannya semakin ketat ya Pak antar bank. Mereka juga fokus untuk digitalisasi. Sejauh ini apa sih Pak yang mungkin membedakan transformasi digital BTN dengan mungkin bank-bank lainnya? Ya, kalau kami BTN ini kan memang fokus di properti, di mortgage. Tapi sejak tahun ini, di awal tahun kita sudah mempunyai visi baru bahwa kita nggak lagi fokus ke mortgage, tetapi masuk ke dalam keluarga atau individu yang di dalamnya. Okay. Jadi kita mau ada pemberdayaan keluarga. Nah, kita lihat mereka punya transaksi kebutuhan, finansial, lifestyle, dan sebagainya. Di sana kita masuk.
Nah, ini yang menjadi kekuatan dan pembeda kita karena kita punya ekosistem yang sudah jadi sekian tahun dan kita tinggal monetize sebenarnya, Mbak Syasha. Jadi potensi itu yang di-capture oleh BTN ya Pak? Betul. Dan kemudian di tengah maraknya pemanfaatan digitalisasi ataupun transformasi digital di perbankan, tentu saja ini ibarat pisau bermata dua, ada peluang tapi tantangan. Dan tantangan ini termasuk bagaimana keamanan siber dan privasi data pengguna. Bagaimana BTN memastikan hal ini, Pak? Ya, jadi kita lihat memang transformasi digital ini sangat pesat dan salah satunya pemanfaatan AI itu meluas ya. Nah, dari sini kita BTN memang menjaga banget yang namanya keamanan dan pengelolaan privasi data nasabah. Ini menjadi prioritas utama kami. Nah, jadi kalau kita lihat memang dari kondisi itu volume transaksi digital kan naik secara cepat ya. Kemudian kecepatan pertukaran data, kemudian kompleksitas layanan berbasis teknologi dan sebagainya, sehingga perlu perlindungan data yang kokoh, andal dan adaptif gitu. Nah, BTN memandang hal ini sebagai elemen strategis untuk keberlanjutan digital kita. Nah, kita mau apa yang kita bangun di BTN ini selalu paling nggak ada 3 hal. Jadi what you have, what you know, dan what you are. Nah, ini 3 komponen ini yang harus dimiliki oleh nasabah supaya nasabah lebih aman, lebih nyaman dalam transaksi dengan BTN. Oke, jadi sudah dipastikan kalau nasabah melakukan transaksi aman ya Pak di BTN. Tapi edukasi seperti apa sih yang mungkin diberikan BTN kepada nasabah supaya mereka juga aware terkait dengan pemanfaatan data ataupun mungkin keamanan data mereka? Ya, kami melakukan edukasi yang secara terus-menerus, berkelanjutan, karena kami tahu bahwa tantangan kami adalah bagaimana supaya masyarakat lebih aware lagi, baik nasabah BTN maupun masyarakat secara luas. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah kami lakukan edukasi di multikanal kami, jadi lewat kita punya Balai Super Apps, kita punya push notif, kita punya sosmed, dan kita bahkan sampai ke OOH kita juga kita lakukan. Nah, ini edukasi ini penting supaya masyarakat tahu dan aware bahwa harus dijaga loh kredensial data, PIN, password dan sebagainya, itu nggak boleh sembarangan dilakukan, diberikan gitu seperti itu. Oke.